Taib, sekarang kita bahas tentang posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum. Imam kalau berdua ya adalah laki-laki, imamnya, makmumnya laki satu, maka sejajar ya. Bukan mundur ke belakang, tapi apa? Sejajar. Dalilnya banyak, di antaranya Nabi ada seorang sahabat jadi makmum di sebelah kiri Nabi, maka Nabi putar dia suruh ke sebelah kanan. Ya memang sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hendaknya mundur sedikit, tapi kita mengatakan zahir hadis menunjukkan sejajar dengan apa? Imam. Jika makmumnya cuma satu orang. Paham? Adapun kalau makmumnya dua orang, maka dua-duanya di belakang. Imam apa? Sendirian. Paham ya? Kemudian bagaimana dengan saf anak-anak? Saf anak-anak datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari, waktu Nabi SAW mengunjungi rumahnya Anas bin Malik, maka Nabi jadi imam, maka Anas jadi makmum bersama seorang anak yatim di samping Anas. Baru kemudian nenek tua di belakang. Kata para ulama yang dalil bahwasanya anak yatim itu belum balik. Karena meskipun belum balik, dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil, kita bawa ke masjid dan dia sudah di saf depan, maka tidak boleh kita pindahkan. Dia sudah datang terlebih dahulu. Tetapi jangan letakkan dia persis di belakang imam, tidak boleh. Yang di belakang imam orang-orang yang khusus yang bisa menegur imam. Adapun dia sebelah kanan, sebelah kiri, saf pertama, tidak boleh kita bilang, "Dek, di belakang, Dek." Tidak boleh. Om, siapa suruh terlambat? Iya. Banyak di masjid melakukan kesalahan. Anak kecil disuruh belakang, akhirnya kumpulan anak-anak kecil bikin geng di belakang. Ngobrol sendiri. Ini itu kejadian. Harusnya bapaknya kalau bawa anaknya, misalnya sudah mumayyiz, bisa diomongin, maka di samping bapaknya, biar dia tidak macam-macam. Ya, kalau dia di samping bapaknya, kemudian sebelahnya anak kecil juga ngobrol nanti mereka. Dan itu kejadian banyak. Maka justru jangan digabungkan anak-anak untuk melatih mereka senang dengan masjid. Ya, kalau ada pun kesalahan kita maafkanlah. Kalau kita tidak biasakan anak-anak ke masjid, terus kapan mereka mau ke masjid? Apalagi zaman sekarang ini. Anak-anak ini yang ribut-ribut mungkin di masjid, ya, suatu saat mereka akan jadi orang hebat yang bertakwa kepada Allah. Mana anak suka main-main ya? Makanya kita siasati. Anak-anak di belakang semua. Mereka di belakang. Mungkin imamnya belum waladhdallin, dia sudah amin di luar. Dan itu kejadian ya. Maka jangan dikumpulkan, ya sudah. Jadi tidak mengapa anak-anak safnya digabungkan dengan orang dewasa berdasarkan dalil yang ada. Taib. Adapun kalau makmumnya seorang wanita, misalnya kita sholat malam bersama istri kita, maka jangan di samping, tetap di belakang. Belakangnya begini, paham ya? Yang samping kita kalau apa? Laki-laki. Kalau perempuan maka di belakang. Satu orang pun tetap di belakang. Kalau kondisi sempit, misalnya masjid full, enggak ada tempat, maka boleh makmum maju. Ini kalau dalam kondisi darurat, makmum maju satu deret dengan imam. Satu deret dengan apa? Imam. Sebagian orang salah paham. Mereka menyangka kalau masjid full, maka imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan semua. Ini salah. Enggak, imam tetap di tengah meskipun laki-laki. Karena hukum asal saf laki-laki dengan saf perempuan hukumnya sama. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan dulu awalnya salat itu juga begitu, laki-laki di tengah bukan di depan. Kemudian berubah, tapi saya belum ketemukan dalil ini, tapi ini pendapat Syekh Utsaimin. Tapi intinya bahwasanya hukum asal salat laki-laki dengan salat perempuan sama. Salat perempuan imam di sebelah kiri atau di tengah? Di tengah. Demikian juga laki-laki, kalau masjid padat boleh makmum maju sejajar dengan imam dan imam bukan paling sebelah kiri, tetap di tengah, persis seperti makmumnya wanita. Paham? Tapi kalau tidak penuh ya hendaknya imam di depan. Sampai sini paham? Taib. Bagaimana tentang hukum jamaah wanita yang safnya berdampingan dengan lelaki? Bukan di belakang tapi berdampingan. Ini banyak terjadi di masjid ya. Sebagian kita masuk masjid, jamaahnya bukan belakang tapi sampingan, laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Bagaimana hukumnya? Kita katakan ini menyelisih sunnah, harusnya perempuan di bagian belakang, tapi kalau terjadi jamaah seperti ini tetap salatnya apa? Sah. Tetap salatnya apa? Sah. Paham?